حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsira. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang banyak. Yang berapapun banyaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, belumlah cukup untuk memuji, belumlah cukup untuk menunaikan tugas kita dalam bersyukur kepadanya. Karena sungguh akhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha terpuji pada semua sisi-sisinya. Sebagaimana pula dia zat yang terus dan terus memberikan nikmat-nikmat kepada kita semua dengan berbagai macam anugerah-anugerah yang tidak terhingga. Maka kapan saja kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah, kesyukuran tersebut butuh kesyukuran berikutnya. Kesyukuran berikutnya butuh kesyukuran berikutnya lagi. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya kita bisa bersyukur. Kemampuan untuk bersyukur itu butuh kesyukuran yang baru, butuh kesyukuran berikutnya. Nah, baik itu nikmat yang sifatnya batiniyah, demikian pula nikmat-nikmat yang sifatnya lahiriah. Dan di antara nikmat teragung setelah Islam dan Sunnah, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk berkesinambungan dalam mempelajari agama Allah. Taufik yang diberikan untuk bisa talabul ilm, dan taufik untuk kita bisa memiliki rasa cinta terhadap ilmu.
Karena dengan adanya rasa cinta terhadap ilmu syar'i, seseorang akan mengupayakan untuk mendapatkannya. Seseorang akan mendapati rasa ringan dan tidak merasa terbebani. Kenapa? Karena dia sedang berupaya untuk meraih apa yang dia cintai. Nah, apa yang dimiliki dikorbankan. Tenaga, waktu, energi, semua kita upayakan demi meraih apa yang kita cintai. Makanya kecintaan terhadap ilmu ini modal utama. Modal utama untuk seorang memiliki himmah yang tinggi, memiliki semangat yang tinggi dalam belajar. Maka tumbuhkan rasa cinta itu terlebih dahulu. Nah, dengannya biidznillah tabaraka wa ta'ala akan terasa ringan berbagai macam kesulitan-kesulitan, dan terasa ringan ketika kita butuh berkorban waktu, tenaga maupun harta demi mendapatkan ilmu. Nah, dan insyaallah ta'ala pada sore hari ini kita akan memulai salah satu cabang ilmu yang sangat penting dari cabang-cabang ilmu syar'i, yaitu cabang ilmu fikih. Yang cabang ilmu ini, ikhwani fillah, termasuk di antara cabang ilmu yang kalau kita keluar berdakwah merupakan perkara yang paling banyak ditanyakan oleh manusia, dan merupakan cabang ilmu yang kita dituntut untuk betul-betul mengetahuinya. Kenapa? Karena dibangun di atasnya amalan-amalan yang banyak, dari amalan-amalan yang nampak, amalan lahiriah, mulai dari taharah, kemudian pembahasan ibadat, salat, zakat, haji, umrah. Demikian pula permasalahan muamalat, jual beli, utang piutang, sewa menyewa. Yang ini semua dihadapi oleh setiap muslim maupun muslimah dalam kehidupan sehari-harinya. Dan kita dituntut untuk mengilmui perkara tersebut sehingga betul-betul bisa melakukan suatu perbuatan dan amalan di atas bayyinah, di atas ilmu yang kokoh. Taib. Dan di antara kitab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemanfaatannya dari sekian banyak kitab-kitab fikih mukhtasar, kitab-kitab fikih yang ringkas, yaitu apa yang berada di hadapan kita, sebuah kitab yang ringkas yang dikarang oleh alim di zamannya, yang diberi judul Minhajus Salikin wa Tawdihil Fiqhi fid Din. Atau kalau mau kita jadikan marfu' semua, karena di sini kalau kita baca di sini Minhajis Salikin wa Tawdihil Fiqhi fid Din, karena apa? Karena diidhafahkan kepada syarah. Nah, taib, kalau kita mau baca judul itu secara berdiri sendiri berarti kita dhamma semua. Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din. Minhaj ay tariq, tariqah, jalan, jalan orang yang mau menapaki suatu perjalanan. Minhajus Salikin, agar seorang yang menapaki suatu rute, dia tidak tersesat, maka butuh apa? Minhaj, butuh mengetahui jalurnya,
butuh mengetahui jalannya. Nah, tayyib. Jadi kitab ini dari judulnya kita mengetahui berisi tentang keterangan jalan bagi orang-orang yang ingin apa? Ingin mengetahui pemahaman fikih di dalam agama ini. Wa tawdihul fikhi fid din, dan penjelasan fikih di dalam agama kita. Ini dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Yang kitab ini akhwan memang dibuat oleh muallifnya rahimahullahu ta'ala diinginkan untuk betul-betul sifatnya mukhtasar, ringkas, agar mudah sampai di benak para talabatul ilm, bisa dipahami, tapi juga bukan ringkas yang menjadikan seorang banyak timbul tanda tanya karena tidak puas, tapi ringkas yang mencukupi. Terlebih lagi di antara bagusnya kitab ini karena terkumpul padanya masail wad dalail atau masail wal adillah, permasalahan-permasalahan juga diiringi dengan dalil-dalil secara ringkas. Ini sangat membantu bagi para talabatul ilm, terlebih lagi yang dulunya pernah memahami atau pernah belajar usulul fiqh, demikian pula qawaid fiqhiyah, untuk seorang bisa menerapkannya di sini. Maka insyaallah taala dalam perjalanan kita pada pelajaran ini insyaallah juga akan sambil kita murajaah ketika kita mendapati hal-hal yang sesuai dengan pembahasan usulul fiqh dari kaidah-kaidah yang ada atau pembahasan qawaid fiqhiyah. Nah, maka akan kita ingatkan tentang kaidah yang berkaitan dengan pembahasan tersebut bi'idznillah tabaraka wa ta'ala. Naam. Tayyib. Dan sebelum kita masuk pada kitab akhwan, di sini ada muqaddimah bagus untuk menggugah kita dari sisi semangat dalam belajar yang dibawakan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala. Kita baca karena beberapa fawaid dan penukilan yang penting bagi kita terkait permasalahan menuntut ilmu. Qala hafizahullah ta'ala di halaman ke-9, alhamdulillahi fatihi abwabil ma'arifi li talibiha al-muwaddihi subulal hidayati li saliki sababiha. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuka pintu-pintu pengetahuan bagi orang yang mencarinya, yang menjelaskan jalan hidayah, menjelaskan jalan-jalan petunjuk, lisaliki sabasibiha. Ternyata ada sinnya di situ, sabasibiha, mafa'il, yang menjelaskan jalan hidayah bagi orang-orang yang menapaki jalan tersebut. Al-munajjihi maqasida dhawil inayati fi iktifai madhahibiha, zat yang memberikan kesuksesan untuk seorang bisa mencapai apa yang dicita-citakan bagi siapa saja yang memiliki inayah, memiliki perhatian dalam upaya untuk menelusuri
mengikuti jalan petunjuk tersebut. Wa usalli wa usallimu ala alamil huda alladhi anara hanadisal dhalam wa da'i ilal fawzi bidaris salam. Dan aku bersalawat serta salam kepada mercusuar hidayah, yaitu maksudnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia menjadi petunjuk atau menjadi sebab sampainya kepada kita petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang menyinari kegelapan-kegelapan yang pekat, dan seorang yang menyeru kepada kegembiraan dan kebahagiaan di negeri keselamatan. Al-balighi bi syarafihi ila a'la maqam sallallahu alaihi wa ala alihi alladhi syarafu bil intisabi ilaih. Seseorang yang telah mencapai dengan kemuliaannya kedudukan yang paling tinggi. Dan memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling utama. Allah Subhanahu wa taala berikan kedudukan yang paling tinggi dari para makhluk-makhluknya, dari kalangan jin maupun manusia. Semoga salawat tercurah atas beliau, demikian pula kepada pengikut beliau yang mereka mendapatkan kemuliaan untuk menisbahkan diri kepada beliau. Dan sungguh ikhwan, ketika kita menisbahkan diri sebagai pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam, pengikut Muhammad, ini merupakan kemuliaan. Dikarenakan mulianya orang yang kita ikuti. Madaruhul Arab wa fuhuliha, yang sumbernya adalah Arab, yang berasal dari Arab. Dan tokoh-tokoh utamanya. Karena dari nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam dipilih dari yang paling bagusnya. Atau tadi kalau bisa diinginkan, keluarga secara khusus, karena disebutkan setelahnya ashab. Karena al-ikhwani fillah bisa dimaknakan ahlu baitin Nabi, yaitu ahlul bait. Bisa juga dimaknakan sebagai atba' secara keseluruhan. Taib. Sallallahu alaihi wa ala alihi alladhina syurifu bil intisabi ilaih. Semoga salawat dan salam tercurah atas beliau. Demikian pula kepada keluarga beliau yang mereka dimuliakan dengan apa? Dengan penisbatan diri kepada silsilah beliau yang sumbernya dari Arab dan tokoh-tokoh utamanya. Wa ashabihi alladhina naqalu sunanahu wa jahadu baina yadayhi salatan la yuhsa adaduha wala yanqadi amadduha wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Demikian pula salawat semoga tercurah kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka telah menyampaikan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berjihad di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang tidak terhingga jumlahnya dan tidak terputus. Salawat yang terus menerus. Demikian pula semoga salam tercurah kepada mereka dengan salam yang banyak. Nah, ini muqaddimah. Kemudian beliau mengatakan amma ba'd.
Qala fa innal ilma asyraful matalibi wa a'laha wa anjahur raghaibi wa asnaha wa ahammul umuri bil inayati wa aulaha. Sungguhnya ilmu itu adalah tujuan yang paling mulia dan paling tingginya. Kalau seorang memiliki matalib, memiliki tujuan, memiliki cita-cita, memiliki hal-hal yang diinginkan, yang dicari, yang dikejar, maka yang paling mulianya dan paling tingginya adalah ilmu. Karena dengan ilmu akan terbuka kemuliaan-kemuliaan yang lain yang banyak. Demikian pula ilmu ini adalah anjahur raghaibi wa asnaha. Yaitu harapan yang paling selamat dan paling bermutu, serta ahamul umuri bil inayati wa aulaha, dan perkara yang paling penting untuk diberi perhatian dan diutamakan. Apa itu, Umar? Yang paling penting untuk diperhatikan dan diutamakan apa? Ilmu. Taib, ilmu. Faddalallahu bihil uqala'a ala sairil makhluqat. Allah Subhanahu wa ta'ala utamakan dengan sebab ilmu orang-orang yang berakal di atas keseluruhan para makhluk. Nah, dengan ilmu seorang diutamakan. Bahkan sampai mati mereka pun ilmu tersebut masih terus-menerus memberikan bekas. Wa ja'ala manazilahum fil fadli bihasabi tafawutihim fid darajati wa mayyaza fi syahadati lahu bil wahdaniyati hamalatuhu wa ahluh. Atau wa muyyiza fi syahadati lahu bil wahdaniyati hamalatuhu wa ahluh. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kedudukan mereka dari segi keutamaan sesuai dengan tingkatan-tingkatan perbedaan ilmu masing-masing. Jadi keutamaannya sesuai dengan kadar ilmu. Contoh Al-Quran yang merupakan sumber ilmu paling pokok. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan kepada para penghafal Al-Qur'an, iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Baca, naiklah, tartilkanlah sebagaimana engkau mentartilkan dulu di dunia. Karena apa? Karena akhir kedudukanmu di akhir ayat yang dulu engkau baca. Ini dalil kalau seorang menghafalkan Al-Quran dengan khatam ikhwani fillah, maka sungguh dia mencapai keutamaan yang paling tingginya. Dan yang menghafal sebagiannya di bawahnya, sebagiannya lagi di bawahnya, demikian. Wa muyyiza bi syahadati lahu bil wahdaniyati hamalatuhu ahlu, dan dibedakan secara khusus untuk mempersaksikan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala para pengembannya, para ahli ilmu, sebagaimana dalam ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dikhususkan setelah Allah mempersaksikan dirinya tentang keesaannya, juga para malaikat mempersaksikan keesaan Allah, diikutkan dengannya persaksian para pengemban ilmu, yaitu para ulama. Wa khassahum bi khasyatihi, dan Allah khususkan mereka dengan sifat utama, yaitu sifat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam ayat, apa ayatnya Iqbal?
Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang betul-betul takut kepada Allah dari kalangan hambanya adalah para ulama. Wa annahumul ladina yaqiluna anhu, dan bahwasanya para ulama ahlul ilmi itulah orang-orang yang mampu memahami apa yang datang dari sisi Allah berupa permisalan-permisalan maupun penjelasan-penjelasan. Apa dalilnya indak ya Hudzaifah? Wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa al-alimun. Itulah permisalan-permisalan kami berikan kepada manusia dan tidaklah mampu memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Naam, wa thabata fi sudurihimul ayat al-bayyinat. Qala ta'ala, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Dan kokoh di dada-dada mereka itu ayat-ayat dan bukti-bukti. Ini ilmu yang sejati ya kawan, ilmu yang kokoh di dada-dada pengembannya, bukan hanya yang tertulis dan tertuang di buku catatan, tapi di dada ilmu itu. Allah katakan, katakanlah wahai Nabi, apakah sama orang-orang yang mengilmui dan orang-orang yang tidak mengilmui? Hanyalah mampu mengambil pelajaran itu ulul albab. Yang mampu mengambil pelajaran-pelajaran ulul albab, orang-orang yang memiliki apa? Ilmu. Qala Ibnul Khatib Ar-Rai, fahuwa tanbihun 'azimun 'ala fadilatil ilmi. Maka di sini tanbih yang besar, peringatan besar tentang keutamaan ilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya tidak sama antara yang berilmu dan yang tidak berilmu, untuk kita tahu bahwasanya ilmu itu memiliki keutamaan yang tinggi. Wa qala ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ini sebagaimana disebutkan tadi, Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali dirinya, demikian pula para malaikat bersaksi dan para ahlul ilmi. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, wa hadhihi khususiyatun 'azimatun lil ulama'i fi hadzal maqam. Dan ini adalah kekhususan agung untuk para ulama pada kedudukan ini. Kedudukan apa yang dimaksud ini, Fadil? Fi hadzal maqam, di mana dikhususkan para ulama pada persaksian tentang apa? Wahdaniyatullah. Ini kan sedang terkait dengan ayat sebelumnya yang disebutkan di sini, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Ini kekhususan di mana disebutkan ulul ilmi, tidak semua manusia. Tidak semua manusia disebutkan persaksian mereka. Maka ini kekhususan yang agung untuk para ulama. Digandingkan persaksian mereka dengan persaksian Allah dan makhluknya yang utama, yaitu para malaikat. Wa qala subhanahu bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Ini dalil untuk menunjukkan bahwasanya kokoh di dada-dada para ulama itu ayat-ayat bayyinat. Bahkan itu adalah ayat-ayat yang jelas dan menjelaskan bukti-bukti yang kuat yang tidak terbantahkan, yang kokoh di dada-dada orang yang diberi ilmu. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi ithnatain, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq, wa rajulun atahu Allahu al-hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada ghibtah yang diperbolehkan, yaitu merasa kepengin untuk memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain. Diungkapkan oleh Nabi di sini dengan istilah hasad, tapi tidak dimaksudkan hasad yang hakiki.
Para ulama mengatakan bahwasanya dimaksud la hasada illa fitnatain di sini adalah ghibtah. Ghibtah ya kawan adalah keinginan, rasa kepengin untuk memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain. Nah, adapun hasad ini semuanya dicela, tidak ada yang diperbolehkan hasad itu. Nah, cuma Nabi ungkapkan di sini dengan istilah hasad, tapi yang diinginkan dimaksudkan adalah ghibtah. Adapun hasad yang hakiki itu adalah apa? Perkara yang sangat dicela. Nah, yaitu ketidaksenangan terhadap nikmat yang diberikan kepada orang lain. Ini hasad. Kita merasa tidak senang ketika saudaranya mendapatkan nikmat, ini sudah terjatuh dalam hasad. Dan kalau dipelihara hasad tersebut akan semakin kuat dan bertambah keburukannya sehingga dia berangan-angan nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang. Nah, jadi jangan seorang menganggap hasad itu hanya sekadar tingkatan ini saja, tamanni zawalin ni'mah anil ghair. Berangan-angan hilangnya nikmat dari orang lain. Bukan ini tok hasad. Tapi ini kalau sudah parahnya. Adapun kadar seorang terjatuh dalam hasad apa tadi? Ketika ada karohiyah, sekedar ada rasa tidak suka terhadap nikmat yang dimiliki oleh saudaranya, maka ini sudah terjatuh di dalam apa, Abdullah? Di dalam hasad. Nah, tidak ada ghibtah yang diizinkan kecuali pada dua hal. Rasa kepengin untuk memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain, yaitu yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq, yaitu pada seorang laki-laki yang Allah berikan kepadanya harta, kemudian dia salurkan harta tersebut sehingga habis di jalan kebenaran. Itu diarahkan, dia pergunakan harta tersebut sampai habis di jalan kebenaran. Ini patut untuk kita merasa kepengin seperti itu. Bukan kepengin banyaknya harta, tapi apa? Kepengin dengan memiliki harta dia mampu berbuat kebaikan yang banyak. Kemudian yang kedua, warajulun atahu Allahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kepengin pada golongan kedua, yaitu laki-laki yang Allah berikan kepadanya hikmah. Yang dimaksud adalah ilmu secara umum. Allah berikan kepadanya ilmu, kemudian dia tunaikan ilmu tersebut dan dia ajarkan. Ini pantas untuk kita kepengin. Nah, kepengin untuk seperti itu dengan menempuh jalannya, bukan hanya sekedar kepengin gigit jari, angan-angan begitu saja, tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita boleh kepengin untuk mendapatkan ilmu sebagaimana yang dimiliki oleh para ulama terdahulu, tapi kita tempuh jalannya dan kita berdoa kepada Allah agar diberi pertolongan. Naam. Dan pada kalimat-kalimat berikutnya ada penukilan yang bagus tentang hirs para salaf, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Naam. Yang pada paragraf yang telah kita baca tadi, dalil-dalil secara umum tentang keutamaan ilmu yang begitu banyak, ikhwan. Dan diantara juga yang menunjukkan keutamaan ilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk senantiasa meminta tambahan. Wa qur rabbi zidni ilma, katakanlah wahai nabi, tambahkanlah kepadaku ilmu. Tidak ada perintah dari Allah kepada nabinya untuk meminta tambahan kecuali perintah untuk minta tambahan ilmu. Ini cukup untuk menunjukkan keutamaannya. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan bahwasanya pemahaman seseorang, ilmu seseorang terhadap agama ini merupakan tolak ukur kebaikan dirinya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja Allah kehendaki kebaikan padanya, maka mesti akan dipahamkan terhadap perkara agamanya. Nah, maka bersemangat. Nah, hendaknya kita bersemangat untuk mempelajari agama Allah,
untuk bisa betul-betul memiliki fiqhu fiddin, pemahaman terhadap agama yang benar, yang lurus, kemudian kita beramal di atasnya dan istiqamah di atasnya sampai datang kematian. Itu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu at-taufiq was-sadad. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.